Debbie pimpin kita dalam doa, boleh I? Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh dipertemukan dalam persekutuan doa malam hari ini. Kami akan membahas tentang tantangan hari tua Tuhan pakai Contoh Jani yang akan mengarahkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat bijaksana untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk dapat menghadapi tantangan menghadapi pergumulan kami, menghadapi persoalan-persoalan orang tua di masa tua ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini, kami juga teringat akan teman-teman yang belum bergabung. Biarlah pada minggu depan mereka juga boleh bergabung dengan kami dalam persekutuan doa. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Amin. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas satu tema, yaitu memang tema yang lekat dengan kita di Komisi Tesen, yaitu tantangan dan pergumulan di hari tua. Dan bersyukur juga pada malam hari ini ada Lasso Ahwi, begitu ya, ikut di dalam pembahasan materi kita pada malam hari ini. Satu hal yang baik ya sebetulnya, karena memang untuk menghadapi hari tua itu perlu dipersiapkan, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Lasso Ahwi sudah ikut tentang tema-tema pembinaan di hari tua, jadi nggak kagok lagi begitu kan. Karena untuk berbicara tentang hari tua, pasti semua kita akan masuk ke dalam fase ini, ya kan. Ya mungkin wajah kita boleh kita akalin begitu kan, biar masih kelihatan lebih fresh begitu kan. Nggak kelihatan tua, tapi usia kita kan terus bertambah begitu kan, nggak bisa bohong. Jadi setiap kali kalau kita mau rayakan ulang tahun ditanya kan, kita usianya berapa gitu kan. Nah, kan terus bertambah. Walaupun mungkin di wajah kita itu masih kelihatan kok lebih awet begitu kan. Kadang-kadang orang kaget, saya pikir kok sudah usia 60 misalnya, tapi ternyata kok masih 55 atau 50 begitu. Sudah usianya 60 tapi kelihatannya wajahnya kok seperti 55 50 begitu kan. Nah, puji Tuhan gitu kan. Tapi tetap umur itu nggak bisa bohong begitu kan. Ketambahan usia itu kita tidak bisa hindari. Jadi setiap tahun itu kan terus bertambah dan makin bertambah. Dan kita akan menghadapi satu fase di mana ya itu kita sudah berada di satu titik, yaitu di usia senja begitu kan, atau di usia lanjut begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tantangan dan pergumulan di hari tua. Nah, berbicara tentang usia indah gitu ya, saya lebih senang menggunakan kata usia indah begitu kan. Kalau bilang usia tua gitu kan nanti aduh kok nggak enak banget begitu kan. Gitu karena kayaknya bahasanya itu bilang tua itu kan konotasinya kok nggak enak didengar gitu kan. Jadi usia indah begitu kan. Walaupun nantinya kita akan melihat pada malam hari ini, saya katakan usia indah sama di Tesen, ya kan? Tesen, ya, komisi Tesen, komisi usia indah, Tesen gitu kan. Kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan kita memang tidak seindah seperti yang kita harapkan gitu kan. Memang setiap kita, siapapun juga, walaupun masih muda, pasti mengharapkan di dalam kita menjalani kehidupan kita itu adalah merupakan satu hal yang indah, bukan? Mau anak remaja, anak sekolah minggu, orang dewasa, begitu kan? Pasti mengharapkan kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang indah. Nah, demikian pula halnya saya percaya bahwa dengan kita, begitu ya, ketika kita masuk atau memasuki atau sudah berada di fase usia indah, atau sudah di usia lanjut usia, maka saya percaya pun juga kita merindukan atau kita mendambakan, kita mengharapkan hari-hari yang kita jalani di usia lanjut kita adalah merupakan hari-hari yang indah bagi kita. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang kenyataan, maka walaupun kita mengharapkan bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ketika kita masuk di usia lanjut usia itu, di lanjut usia adalah merupakan satu kehidupan yang indah, tapi kalau kita mau jujur begitu pada realitanya, kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Ada banyak tantangan, ada banyak dinamika kehidupan di masa kita menjalani kehidupan di lanjut usia. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama agenda kita akan membahas adalah
kita kan nggak mau membahas tentang pengantarnya dulu ya, tentang tantangan dan pergumulan di usia indah, lalu kemudian kita juga akan membahas tantangan seperti apa sih di usia indah itu, atau jenis-jenis tantangan dan pergumulan yang bagaimana ketika kita berada di dalam fase di hari tua gitu. Lalu kemudian pada malam hari ini juga kita akan membahas cara menghadapi tantangan dan pergumulan ketika kita berada di usia indah atau di dalam fase di mana usia lanjut. Nah, kita akan bersama-sama pada malam hari ini akan membahas akan ketiga hal ini. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada umumnya kita berharap dapat menikmati masa tua yang indah. Semua, begitu kan, seperti yang saya katakan tadi ya. Anak-anak pun demikian. Anak remaja, pemuda, dewasa begitu akan selalu merindukan bahwa kehidupan yang dia jalani adalah sebuah kehidupan yang indah. Demikian pula saya percaya juga dengan ibu-ibu sekalian gitu kan. Dengan teman-teman sekalian di Komisi Usia Indah pasti mengharapkan, aduh, kalau boleh ini kehidupan yang saya jalani pada saat ini adalah kehidupan yang indah, atau suatu hal yang bisa saya nikmati gitu kan, yang saya dapat nikmati. Nah, namun pada kenyataannya atau pada realitanya kadang, tapi tidak selalu begitu gitu ya, tapi kadang masa tua justru atau di masa-masa usia lanjut itu adalah masa yang paling banyak menghadapi pergumulan. Ketika kita bandingkan masa-masa ketika kita mungkin di usia yang masih muda begitu. Gitu kan, masa-masa di mana ketika kita mau keluar begitu kan, keluar rumah pakai parfum begitu kan. Oh, keluar rumah wangi begitu kan. Wah, semprot dulu parfum. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak kita bawa minyak angin gitu kan. Takut kalau kita keluar kena AC terlalu lama, kalau kita main di pinggir pantai gitu kan, masuk angin gitu kan. Jadi kita bawa minyak angin gitu. Seperti pengalaman kita mungkin kemarin ya, yang pergi ke Medan gitu kan. Waktu kita pergi main, mungkin minyak angin itu banyak ya di tas. Dari anggota yang pergi begitu kan, daripada minyak wangi. Pasti ada yang bawa juga minyak wangi, tapi minyak angin selalu pasti mau berangkat, oh iya, jangan lupa gitu kan, jangan lupa. Nah, begitu. Nah, ini satu kenyataan yang kita hadapi, begitu kan. Oleh karena itu, maka pada malam hari ini kita perlu belajar ketika kita di usia lanjut atau di dalam usia yang indah, tantangan seperti apa atau pergumulan seperti apa yang akan kita hadapi, atau yang sedang kita hadapi pada saat ini, begitu kan. Karena kita sudah saya belum sih menuju ke sana begitu kan. Teman-teman di Komisi Usia Indah saat ini sedang menjalani begitu kan, di usia fase di mana ditesan begitu di usia indah atau usia lanjut. Nah, kita akan langsung melihat pergumulan seperti apa sih ketika kita berada di dalam fase usia lanjut begitu. Nah, di dalam beberapa literatur yang saya siapkan, maka ada beberapa tantangan yang dikatakan di sana. Nah, yang pertama adalah barangkali itu yang bisa kita temukan di usia atau di fase di mana kita sudah berada di usia lanjut adalah kita masih tetap menghadapi tentang masalah anak kita. Ini yang pertama. Kita masih tetap menghadapi tentang masalah anak. Nah, ada masalah anak itu sudah sekian lama tetap gitu kan, nggak selesai-selesai, sampai dari mungkin kita masih berapa tahun sebelumnya, masih 10 tahun sebelumnya, sampai sekarang pun nggak selesai-selesai. Tetapi ada juga yang muncul ketika kita sudah berada di usia yang tidak muda lagi atau di dalam usia lanjut. Muncul satu problem dengan anak-anak kita begitu kan. Dan berbicara tentang masalah anak itu kan macam-macam. Ya, mungkin itu relasi dia dengan istrinya begitu kan, itu juga mungkin dengan bagaimana dengan pola asuh dengan cucu anak-anaknya begitu kan, dengan cucu kita begitu kan. Nah, itu pasti akan terekam di dalam pikiran kita sebagai orang tua. Kita akan terpikirkan gitu kan dengan masalah-masalah anak kita. Namanya juga kita orang tua begitu kan, kadang-kadang kita kan sudah nggak usah dipikirin gitu kan. Ya, tetapi namanya orang tua, mana mungkin kita nggak bisa mikirin gitu. Kita nggak mikir gitu ketika anak kita berada di dalam masalah begitu. Pasti kita akan mikir. Nah,
Ini tantangan yang pertama yang akan kita hadapi ketika kita berada di dalam fase kita di usia lanjut atau di dalam masa-masa usia indah. Kita akan menghadapi masalah anak. Jadi masalah anak juga itu bisa jadi juga masalah kita begitu. Terbawa di dalam alam pikiran kita dengan keadaan kondisi anak kita, bagaimana dengan keluarganya, begitu kan, dengan usahanya, dengan rumah tangganya, dengan cucu kita, begitu kan. Itu pasti terbawa di dalam pikiran kita. Mungkin di sini banyak pengalaman yang seperti itu ya. Nanti sebentar kita sharing gitu kan. Nanti saya bahas dulu, nanti mungkin kalau misalnya ada, oh iya, contoh kok cocok dengan pengalaman saya, boleh di-sharingkan gitu kan, supaya untuk lebih mengkonfirmasikan dengan informasi yang saya peroleh di dalam buku gitu kan. Nah, jadi ini persoalan yang dihadapi ketika kita berada di dalam fase usia lanjut. Pasti masalah anak, masalah keluarganya, masalah bisa juga dengan usahanya, bisa juga dengan anaknya, juga akan menjadi masalah kita, akan terbawa di dalam alam pikiran kita. Karena memang yang namanya juga kita orang tua, begitu kan, pasti kita akan memikirkan yang terbaik buat anak kita. Itu anak kita, cucu kita. Nah, kemudian yang kedua, persoalan yang lain yang bisa muncul di dalam fase di mana kita berada di dalam usia lanjut adalah anak kita mungkin tinggal di tempat yang jauh. Anak kita itu tinggal di tempat yang jauh, atau ada anak yang dekat dengan kita tetapi kurang peduli. Ya, kalau tidak peduli begitu ya, mungkin bahasanya terlalu kasar gitu kan, tapi kurang peduli dengan kita. Nah, ketika kita berada di dalam situasi yang seperti ini, nah maka ini pasti akan menjadi sebuah persoalan pergumulan bagi kita. Karena wajar aja begitu kan, kita sebagai orang tua sudah pasti begitu kan, kita berharap bahwa anak itu akan tinggal dekat dengan kita begitu kan, berada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berada di dalam usia lanjut, kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan gitu ya. Nah, pasti yang pertama kali kita pikirkan siapa? Ya anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, gitu kan. Nah, tetapi manakala anak kita itu tinggal jauh dengan kita, atau ada yang dekat dengan kita tetapi kurang peduli dengan kita. Nah, maka ini akan menjadi sebuah pergumulan atau sebuah beban ya bagi kita sendiri. Nah, saya punya cerita, ada satu sudah usia indah juga, begitu ya. Beliau ini punya dua anak. Dan sama-sama karena kedua anaknya itu sudah menikah, maka mereka sudah masing-masing sendiri, begitu kan? Masing-masing sendiri, dan mereka punya rumah masing-masing, begitu. Jadi tidak tinggal lagi dengan orang ini, begitu. Nah, ketika anak-anaknya sudah mandiri semua, walaupun tinggal di satu kota, tetapi ketika bertemu dengan saya, begitu kan, dan bahkan dia selalu menceritakan, aduh saya kesepian, begitu. Bahkan setiap hari pinginnya mau ketemu dengan saya, begitu kan. Setiap siang itu kita ketemu, kita cerita, bahkan kadang-kadang dia telepon, ayo dong ke tempat saya, begitu kan, ke tempat kerja saya, karena dia punya pabrik, maka ayolah ke tempat saya, begitu kan. Ayo ke pabrik gitu. Temani saya, begitu kan. Di pabrik saya juga, di pabrik itu nggak ada kerjaan, gitu kan. Yang kerja semuanya kan karyawan-karyawannya. Jadi saya butuh teman. Saya mau cerita, anak-anak saya semua sudah sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, walaupun mereka tinggal satu kota. Nah, jadi ini yang kedua, ya, yang bisa muncul di dalam kehidupan kita ketika kita sudah berada di fase usia indah. Walaupun ada mungkin anak kita yang tinggal dengan kita, gitu kan, dengan kesibukan mereka masing-masing, dengan apalagi sudah berkeluarga, sibuk dengan keluarganya, maka kita kan merasa bahwa kita kesepian, begitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya dengan anak kita yang jauh, begitu. Waduh, kalau yang jauh, ya puji Tuhan kalau misalnya anak kita yang jauh ini sering telepon, gitu kan, tanya kabar kita, pasti kita senang, begitu kan. Nah, tapi pada umumnya, tapi tidak semua, begitu ya.
merasa bahwa, aduh saya merasa kesepian. Kadang-kadang bukan hanya ada punya 2 anak begitu kan, bahkan ada yang punya 5 anak, dia merasa bahwa dia merasa hidup sendiri. Karena anak-anaknya semua, aduh tinggal jauh. Ada yang dekat dengan dia, tapi karena juga sibuk dengan pekerjaan, sibuk juga dengan keluarganya masing-masing, maka ya itu, jadi kurang komunikasi ya lagi, kurang komunikasi. Jadi kita merasa bahwa, aduh, saya ini sangat sepi begitu kan. Dan merasa hidupnya saya ya, dan merasa bahwa hidup saya itu sendiri begitu. Ini yang kedua yang bisa menjadi tantangan dan pergumulan ketika kita berada di dalam fase usia indah. Lalu kemudian yang ketiga adalah barangkali ketika kita hidup di dalam usia indah atau di dalam usia lanjut, problem pernikahan pun itu masih tetap ada. Kalau pernikahan, walaupun kita sudah usia indah loh, tapi yang namanya kehidupan berumah tangga itu kan terus-menerus begitu kan. Apalagi terutama pasangannya masih ada begitu kan, istrinya atau suaminya masih ada. Maka ketika kita masuk di dalam fase usia indah, usia lanjut ini, itu juga kita berada di dalam sesuatu fase yang berbeda dengan yang sebelumnya begitu. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa begini, pada masa tua kita akan lebih sering konflik dengan pasangan karena kita harus tinggal bersamanya terus-menerus katanya begitu. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, namun sebetulnya tidak demikian. Akar masalahnya bukan karena kita terus hidup bersama dengan pasangan kita sampai kita pensiun begitu, sampai kita memang di dalam usia lanjut, tetapi sebetulnya yang menjadi problem di sini adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, artinya begini, dalam kehidupan kita kan itu terus usia kita bertambah begitu. Nah, jika kita pada waktu sebelumnya kita berhasil menyesuaikan diri satu dengan yang lain, dengan pasangan kita, gitu ya, dengan suami kita, dengan istri kita, maka besar kemungkinan ketika kita masuk di hari tua kita, masuk di dalam usia lanjut kita, di usia indah kita, maka itu pun dengan sendirinya begitu ya, dengan mudah kita dapat menyesuaikan satu dengan yang lainnya atau dengan pasangan kita. Nah, tetapi jika sebaliknya, jika dari sejak di masa muda ya masih energik semua gitu kan, kita sangat sulit untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain walaupun kita sudah berumah tangga, sudah satu atap gitu ya dengan suami atau istri kita, maka besar kemungkinan sampai di hari tua pun akan sulit. Karena setiap perkembangan itu kan terus, usia kita kan terus berkembang dengan psikologi itu kan terus berubah begitu. Makanya di usia senja itu katanya itu psikologinya itu berbeda ketika kita masih berada waktu masih muda dulu. Banyak orang mengatakan, aduh, nih suami saya ini sudah sudah sensitif begitu kan, karena waduh usianya ini sudah makin bertambah gitu kan, nggak seperti dulu, jadi dia makin sensitif begitu. Nah, demikian pula sebaliknya, ada juga suami mengatakan, aduh istri saya ini suka ngomel aja terus begitu kan, karena waduh ini sudah usianya semakin bertambah, ini kok semakin sensitif begitu kan. Nah, begitu jadinya. Jadi sama-sama perlu penyesuaian meskipun gitu ya, kita sudah berumah tangga sejak lama begitu kan, kita sudah punya cucu ya, sudah punya anak, punya cucu lagi yang banyak begitu kan. Tetap yang namanya kita berumah tangga, dua pribadi yang berbeda yang disatukan oleh Tuhan, maka sampai kapanpun kita harus terus belajar untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya. Nah, ini tantangan ketiga yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, lalu kemudian tantangan lainnya adalah barangkali ketika kita masuk ke dalam fase usia lanjut, itu kita akan bergumul dengan masalah keuangan. Memang ini tidak semua ya. Ketika seseorang itu masuk di dalam usia lanjut, bergumul dengan masalah keuangan. Karena banyak juga begitu ya, ketika masih muda, masih energik, sudah dipersiapkan semuanya ya. Dia sudah tabung banyak uangnya, didepositkan untuk masa tuanya. Nah, tetapi banyak juga yang bergumul dengan masalah keuangan. Memang kebutuhan sehari-hari di masa tua itu kan semakin kurang, gitu kan.
Beda dulu dengan kita yang masih muda begitu kan. Misalnya kalau kita masih muda dulu kan pasti kita beli baju lah, beli segala macam gitu kan. Sepatu baru kan karena masih muda gitu kan. Jadi kehidupan kita yang masih fashionable. Tapi ketika kita masuk ke fase yang sudah usia indah, sudah lanjut usia, maka mungkin hal-hal yang seperti itu semakin berkurang, bukan tidak lagi kita akan beli baju atau sepatu, enggak. Ada tapi mungkin sudah sangat jarang begitu kan, karena kebutuhannya sudah berbeda. Nah, kenapa ini masih membutuhkan bisa munculkan masalah keuangan? Meskipun seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang tadi itu kita nggak sering lagi beli baju, beli sepatu dan segala macam gitu kan, atau kosmetik begitu kan. Nah, tetapi kita di usia indah ini ya membutuhkan uang yang lebih untuk kesehatan kita. Kebutuhan uang untuk kesehatan itu semakin bertambah begitu kan. Kenapa? Karena fisik kita kan semakin melemah begitu kan. Pasti kita mungkin lebih sering nantinya ya ke dokter begitu kan, periksa kesehatan kita. Walaupun kita mungkin rasanya baik-baik aja, tetapi pasti kita akan paling tidak periksa rutin, check up untuk masalah kesehatan kita gitu kan. Seperti itu, periksa darah lah segala macam gitu kan. IDB ini paling tahu ini. Periksa asam urat lah, periksa darah tinggi dan segala macam gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena ini menjadi problem buat kita ketika kita berada di dalam usia indah, nah maka pada saat kita masuk di dalam fase usia indah atau lanjut usia, dan kalau kita tidak punya tabungan yang cukup atau memadai, maka sudah tentu ini menjadi pergumulan bagi kita, ya kan, yang sangat berat. Karena sekarang ke dokter itu kan pasti biayanya mahal. Tapi puji Tuhan sekarang ada BPJS. Jadi menolong kita untuk kita berobat. Tapi kan tidak semua sakit sekarang kan di-cover oleh BPJS. Kemarin waktu kita pergi tur, ada yang sampai lanjut ke Malaysia, begitu kan, berobat sampai di Malaysia. Itu kan butuh biaya kan, check up sampai Malaysia. Ketika kita juga kan merawat kesehatan kita ke Malaysia, itu segala macam, tiket dari Balikpapan pergi pulang kan sudah mahal, belum biaya hidup di sana, dan segala macam. Pasti kan membutuhkan uang yang lebih. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah ketika kita berada di dalam fase usia indah atau lanjut usia, maka muncul, nah ini, pasti ini masalah kesehatan. Ya kan? Siapapun juga ini tidak bisa dihindari, gitu kan? Kita mau jaga pola makan kita, rajin olahraga, betul. Harus seperti itu, tapi ada batasnya, ya kan? Ada satu titik di mana pasti, karena dengan seiring berjalannya waktu, usia kita semakin hari semakin bertambah, nah pasti kita akan bergumul dengan masalah kesehatan kita. Ya kan? Semakin tua, saraf-saraf kita semakin melemah, organ-organ tubuh kita semakin melemah, maka pasti penyakit kita semakin bertambah, ya kan, di tubuh kita. Ada aja begitu kan yang muncul, ya entah masuk angin lah, sakit kepala lah, begitu kan tiba-tiba, atau sakit-sakit yang lain begitu. Nah, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, maka kita itu bergantung pada orang lain. Dan bisa jadi begitu ya, kita bergantung pada pasangan kita kalau misalnya masih ada begitu kan, entah istri atau kepada suami kita begitu kan, untuk membantu merawat kita. Atau kalau kita punya perawat atau pembantu di rumah, kita membutuhkan mereka begitu kan, untuk menolong kita di dalam segala aktivitas kita. Nah, ini yang paling berat. Kadang-kadang ya kita merasa bahwa ada seseorang merasa ini, aduh, ini paling berat. Kenapa? Karena waktu dia masih muda, masih energik gitu kan, banyak hal yang dia bisa kerjakan. Waduh, macam-macam bisa dikerjakan. Tetapi ketika dia sudah masuk fase di usia lanjut, saraf semakin melemah, organ-organ di dalam tubuhnya semakin melemah, begitu kan? Dan seolah-olah tidak merasa lagi, aduh, saya ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ini harus bergantung ke orang lain, gitu kan? Mau jalan minta tolong, gitu kan? Apalagi kalau sudah di kursi roda seperti dalam gambar kita, begitu kan, pada malam hari ini. Ada orang-orang tertentu ini merasa bahwa ini merupakan satu tantangan yang sangat berat sekali buat dia. Karena memang tipe orangnya ini dulu dia energik gitu, ketika dia masuk dalam fase ini nggak siap.
harus minta bantu orang, nggak bisa dilakukan dengan sendirinya. Aduh, dia merasa nggak nyaman sekali. Nah, sehingga ini menjadi tantangan dan pergumulan bagi orang tersebut, ya, atau bagi kita yang berada di dalam masa-masa di mana kita memasuki di usia lanjut. Nah, lalu kemudian masalah lainnya adalah, nah ini, hilangnya ketika identitas masuk diri. dalam usia lanjut, hilangnya identitas diri. Nah, maksudnya apa? Hilangnya identitas diri. Nah, ketika seseorang masuk di dalam usia lanjut biasanya begitu kan, ya berkaitan dengan karirnya kan sudah masuk di fase pensiun begitu kan. Walaupun dia mau pingin bekerja lagi kalau sudah usianya 60, 65, kalau misalnya di perusahaan gitu kan, itu pasti sudah pensiun. Apalagi di kantor pemerintahan, itu 63 mungkin itu sudah dikasih pensiun gitu kan. Nah, ketika seseorang yang dulunya punya aktivitas yang tinggi, bekerja, dan bahkan identitas dirinya dibangun dengan pekerjaannya, dengan apa yang dia kerjakan, maka ketika dia masuk ke usia lanjut, usia indah, di mana dia sudah pensiun, nggak kerja lagi, waduh, maka ada orang-orang tertentu merasa bahwa ini merupakan pergumulan yang sangat berat yang harus dia lewati. Karena dia harus melepaskan karirnya, ya kan? Dia juga harus terlepas dari kehidupan sosialnya dengan rekan kerjanya, teman-teman kerjanya yang biasanya hampir setiap hari kumpul bersama, gitu kan? Ketika di kantor atau di tempat kerja, dia bisa bercerita banyak hal ke teman-temannya dulu, ngumpul sama-sama. Tapi sekarang karena sudah pensiun, waduh, nggak bisa lagi begitu kan? Nah, sehingga ini merupakan hari-hari yang sangat berat bagi orang tersebut. Nah, ini paling tidak yang bisa kita lihat ya di dalam fase-fase di mana ketika kita berada dalam usia lanjut, maka tantangan-tantangan seperti inilah yang akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita hadapi. Nah, sebetulnya bisa lebih daripada ini, tapi ini sudah bisa mewakili. Pada umumnya inilah yang dihadapi seseorang ketika dia masuk di dalam usia yang lanjut. Nah, ini merupakan satu penelitian yang dilakukan oleh pakar psikologi begitu ya, dan ini yang dilakukan oleh Pak Paul Gunadi. Dia mengatakan 6 hal inilah yang paling muncul sering ya menjadi pergumulan ketika seseorang itu masuk fase di mana dia berada di dalam usia lanjut atau di dalam saya lebih senang katakan di dalam usia indah begitu kan. Nah, 6 hal ini. Nah, sekarang ini merupakan segala pergumulan-pergumulan yang terwakilkan ketika seseorang berada di dalam usia lanjut. Kita akan melihat bagaimana cara mengatasinya. Kalau cuma dikasih tahu pergumulannya kan nggak dikasih tahu cara mengatasinya kan kurang lengkap. Nah, semoga kita masih sabar gitu ya. Kita akan melihat bagaimana cara kita mengatasi akan pergumulan dan tantangan ini. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan persiapan. Apa yang dimaksud dengan kita perlu melakukan persiapan? Nah, kadang-kadang seseorang itu kenapa menjadi sulit menghadapi usia lanjut atau dia tidak bisa terima ketika dia masuk di dalam usia lanjut, nggak siap, karena tidak ada persiapan. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan masuk ke dalam usia lanjut, nah, kita perlu persiapan. Nah, seperti misalnya, Los Awi kan ada kan? Nah, saya juga demikian. Sebentar lagi ini sudah menuju ke usia indah, begitu kan? Nah, itu perlu persiapan juga, begitu kan? Jadi kita tidak merasa langsung kagok, begitu kan? Seperti yang dikatakan tadi dalam pergumulan tadi, dulunya masih banyak melakukan aktivitas karena masih sehat, fisiknya masih ideal, begitu kan? Ketika usia kita semakin bertambah, 60, 65, 70, ya saraf-saraf kita semakin melemah, organ-organ tubuh kita semakin melemah, maka kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita untuk melakukan sesuatu, gitu kan? Nah, itu perlu dipersiapkan, ya. Mentalnya itu perlu dipersiapkan, perlu dilatih dan bahkan perlu open minded. Pikiran kita harus terbuka dengan tentang tantangan di usia senja kita begitu. Kita harus open minded, harus terbuka pemikiran kita. Memang kita harus jalani hal-hal yang seperti itu sehingga ketika kita masuk dalam fase usia lanjut, kita sudah lebih siap lah, gitu kan? Sudah lebih siap, nggak kagok. Dulunya kita bisa kerja, bertemu dengan teman-teman kerja. Nah, sekarang sudah nggak lagi, kan sudah pensiun lebih banyak di rumah. Apalagi
semakin usia kita bertambah, kita sudah nggak bisa jalan, kesulitan berjalan, lebih banyak di rumah. Nah, kita perlu persiapan untuk hal-hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah, yang perlu kita lakukan untuk mengatasi pergumulan-pergumulan tadi, kita mesti menurunkan tuntutan dan pengharapan ke level yang realistik. Artinya apa? Kadang-kadang kan kita tanpa disadari dengan berjalannya waktu yang terus bertambah, usia kita semakin bertambah, begitu. Kita ini masih berada di dalam satu konsep pemikiran yang masih idealis, sama seperti kita yang masih muda dulu. Segala sesuatu itu harus yang idealis, begitu kan? Harus yang, harus yang perfect, begitu. Nah, itu maksudnya. Nah, maksudnya adalah kita harus realistis. Ketika kita masuk di dalam usia indah, usia yang sudah lanjut, maka banyak hal yang membuat kita sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, kita harus menurunkan standar, gitu kan, segala harapan-harapan kita, ya, di dalam kehidupan kita, gitu kan. Kita harus turunkan, ya minimal, begitu kan. Ya, kalau misalnya kita dulu waktu masih muda punya usaha, toko, begitu kan, rame, begitu kan. Waduh, ketika masih muda, wah nggak apa-apa, kita terus berjuang, tambah rame lagi, tambah rame. Tapi ketika kita sudah masuk fase usia indah, usia lanjut, nah mungkin ya standarnya sudah harus diturunkan, karena usia kita, fisik kita sudah tidak seperti yang dulu, yang masih prima, begitu kan. Nah, kita standarnya sudah diturunkan. Atau paling tidak, kita harus apa? Meregenerasikan. Bukan lagi kita yang pegang, gitu kan. Harus cari orang lain yang kita percaya, ya, yang membantu kita, gitu kan, untuk menolong kita, begitu. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita harus belajar melepaskan. Apa maksudnya? Ya, kita harus belajar menerima, begitu kan. Ya, pekerjaan kita, kalau kita sudah usia lanjut kan pasti kita sudah harus pensiun. Ya, kita harus belajar menerima, ini sudah waktunya saya harus pensiun, gitu kan. Dalam pekerjaan. Kalau melayani nggak pernah pensiun ya, Bapak Ibu ya. Tetap kita sampai akhir hidup kita harus melayani Tuhan. Tapi yang dimaksudkan ini kita harus belajar melepaskan, yaitu pekerjaan kita. Ya, kita harus menerima satu fase atau satu masa di mana ya kita harus pensiun. Lalu kemudian kita juga harus belajar untuk melepaskan, belajar untuk menerima tentang ya kesehatan kita yang semakin menurun atau berkurang, gitu kan. Semakin bertambahnya usia, seperti yang saya katakan tadi, menjadi pergumulan kita, gitu kan. Mungkin kita akan sering makan obat, sering masuk angin, gitu kan. Kalau kita keluar dulu mungkin masih muda lebih banyak kita bawa parfum, gitu kan. Sekarang bukan parfum yang kita bawa, minyak angin. Nah, kita harus belajar, gitu kan, menerima hal-hal tersebut. Lalu kemudian juga harus belajar melepaskan atau menerima diri kita sendiri. Artinya apa? Diri kita sendiri ini yang sudah terbatas, gitu kan. Kalau dulu mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu, ya, fisik kita sudah tidak seprima yang dulu, maka kita harus belajar untuk segala keterbatasan yang kita hadapi pada saat dimana kita berada di dalam usia yang indah. Kita harus belajar menerima, iya ya, saya ini sudah laulek loh, ya sudah banyak terbatas, gitu kan. Ya, puji Tuhan, gitu kan. Saya sudah masuk di dalam fase usia indah, paling tidak kita bersyukur, gitu kan. Tetapi untuk kembali lagi kita beraktivitas seperti yang kita masih prima dulu, yang usianya masih 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, ya nggak mungkin lagi, begitu kan. Kita harus belajar menerima akan segala keterbatasan kita ketika kita sudah berada di dalam usia indah. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah kita harus menerima kenyataan kita akan kehilangan pasangan. Bagi kita yang punya pasangan masih lengkap pada saat ini, gitu ya, kita harus siap. Memang kita harus siap. Suatu saat di mana kita kehilangan pasangan kita, gitu kan. Karena dengan seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, nah, ini harus ada di dalam pemikiran kita, gitu. Kita harus siap. Kapanpun kita harus siap, gitu kan. Kapanpun harus kita siap akan kehilangan pasangan atau kita hidup sendiri, seperti itu. Nah, karena ini merupakan satu hal yang harus ada di dalam pemikiran kita,
Karena kalau misalnya kita nggak siap, maka itu menimbulkan satu pergumulan yang sangat panjang sekali, begitu ya. Sangat panjang sekali di dalam kehidupan kita, dan itu sangat mengganggu di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kan banyak ya yang kita lihat pengalaman-pengalaman karena tidak siap gitu ya, kehilangan pasangan, maka menimbulkan kesulitan tersendiri bagi orang tersebut. Nah, oleh karena itu maka pada malam hari ini yang juga perlu saya sampaikan bahwa kita harus siap akan hal tersebut. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah bagaimana bisa kita mengatasi akan pergumulan-pergumulan yang tadi yang muncul ketika kita berada dalam usia yang indah. Yang kelima adalah kita harus punya pemikiran, kita masih dibutuhkan. Nah, jadi jangan sampai sama seperti pada orang umumnya mengatakan bahwa oh kalau saya sudah laula gitu merasa bahwa aduh saya nggak berguna lagi gitu kan. Waduh, kalau sudah merasa pemikiran yang seperti itu, waduh sudah bukan lagi merupakan usia yang indah begitu kan. Jadi sangat berat kehidupan yang dia lalui. Nah, oleh karena itu perlu ada buat kita begitu ya di dalam pemikiran kita ya, harus ada bahwa kita ini walaupun orang bilang sudah sangat terbatas begitu kan di dalam melakukan sesuatu, atau kita ini orang bilang sudah laule, tapi kita harus ada di dalam pikiran kita gitu loh. Harus tanamkan di dalam pikiran kita, kita masih diperlukan oleh sesama kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apalagi di gereja, di dalam Komisi Usia Indah Teacher. Nah, kita masih saling memerlukan satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan Komisi Usia Indah Teacher. Paling tidak minimal, kalau kita kan mungkin karena sudah kesulitan untuk jalan gitu ya, nggak bisa lagi mungkin bantu pelayanan kolektor atau terima tamu, tetapi paling tidak minimal kita bisa doakan buat teman-teman kita, ya kan? Teman-teman di dalam persekutuan Usia Indah Teacher. Kita juga bisa doakan untuk anak-anak kita. Kita juga bisa doakan untuk cucu kita. Teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan, kita bisa doakan gitu kan. Kita panggil tim PI di Komisi Usia Indah Teacher, suruh kita besuk. Waduh, puji Tuhan ya. Kita bisa lakukan hal tersebut, gitu kan. Oh, ini ada teman saya, atau ini ada anak saya, gitu kan. Ya, tolong di PI gitu kan. Nah, kita akan bantu untuk mendatangi, kita akan menceritakan akan kabar baik. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah kita harus memiliki iman yang kokoh. Tetap kita harus memiliki iman yang kokoh. Meskipun usia kita sudah tidak semuda dulu, tetapi jangan lupa begitu kan, iman kita jangan kendor. Kita harus punya iman yang kuat. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka dari itu di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai 11 ini merupakan ayat yang sangat indah sekali pada malam hari ini. Ayat ini merupakan sebuah ayat yang sangat indah sekali buat kita ya di Komisi Teacher. Nah, ayat ini bunyinya begini Bapak Ibu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ini satu ayat yang sangat menghibur sekali ya buat kita semua. Ternyata meskipun kita ya usianya semakin bertambah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagi kita yang selalu merindukan akan kehadirat Tuhan, selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang selalu setia pada Tuhan, maka tidak ada kekurangan satu hal yang baik di dalam kehidupan kita yang Tuhan bisa nyatakan kepada kita semua. Sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kita mau bersandar kepada Tuhan, maka ada satu hal-hal yang baik yang bisa Tuhan kerjakan, lakukan, dan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, baik. Semoga pembinaan kita pada malam hari ini ya dengan tema pergumulan dan tantangan di hari tua ya boleh menolong kita semua, termasuk juga saya begitu kan, bukan hanya Bapak Ibu dan teman-teman semua di Komisi Usia Indah Teacher, tetapi termasuk juga saya, supaya juga saya bisa mempersiapkan gitu kan ketika saya masuk fase di mana di usia indah. Tapi saya bersyukur sekali saya bisa melayani di Komisi Usia Indah. Saya paling senang sekali. Kenapa?
saya sudah punya pengalaman banyak hal melihat di Komisi Usia Indah, pengalaman-pengalaman hidup diceritakan, bagaimana dengan anak, dengan cucu. Jadi saya senang sekali. Nah, ini juga ada Laos Ahoy bergabung dengan kita. Nah, semoga ini juga boleh menjadi berkatnya buat Laos Ahoy untuk mempersiapkan di mana yang sebentar lagi juga akan masuk ke Tesen ya. Jangan lupa ya. Masih lama, Ahoy. Bisa gabung dengan kita di Tesen. Begitu. Ya, baik. Ada yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Pengalaman pasti di Tesen ini banyak pengalamannya, apalagi berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, dengan masalah kesehatan lah, masalah dengan cucu lah, anak lah, begitu pasti ada, begitu kan. Mau sharing boleh, silakan, supaya memperkaya untuk materi kita malam hari ini. Kalau saya kan semuanya lihat di buku. Kalau teman-teman di Tesen kan sudah pengalaman real, nyata, gitu kan, gitu. Tantangan masalah kesehatan Tuhan tahu. Ya, silakan silakan. Pasti kesehatan. Ya, tiap hari minum vitamin, ya kan? Iya, iya. Pasti itu jaga kesehatan utama. Betul ya, betul. Ya. Jangankan ini yang sudah Tesen, saya pun sih sekarang sudah merasakan seperti itu, nggak seperti dulu lagi. Harus sedikit-sedikit. Oh, kalau ada aktivitas yang ini, oh ya minum vitamin gitu kan, supaya fisiknya tetap stabil begitu. Ada lagi yang lain, boleh silakan diseringkan, nggak apa-apa. Kita saling memberkati, saling belajar sama-sama satu lainnya. Ibu Ketua kita, ya Abi gimana Nah itu. Ya dulu lah masih sehat. Kan masak harus patil dohok Ami makan apa itu harus siap masak ini masak itu. Nah sejak sudah sakit, nah saya sudah lepas sudah ya, mereka sudah bisa atasin sendiri. Saya sudah pensiun, enggak masak, menantu makanan ke rumah. Jadi saya makan itu dosa pikiran. Nah, sudah disiapkan ya. Tapi sekarang khawatir lagi cucuku kuang pergi sekolah. Nah, itu kan banyak kurus 8 kilo. Karena di situ kan di kos di makannya pas-pasan, nggak bisa tambah. Kalau di rumah kan rice cooker ada nasi tambah. Jadi sekarang bukan kepikiran cucu. Tapi saya pikir kembali lagi di situ nggak siapa-siapa, tapi Tuhan selalu di sisinya bisa jaga dia. Kemarin dia sakit demam batuk, aduh kesian, aduh kayak apa ya, kalau ada keluarga di situ kan bisa jaga. Sekarang dia sendirian di kos, tapi aku doa sama Tuhan, Tuhan menjaga, lindungin supaya dia bisa sehat kembali. Sudah sehat sekarang sudah. Tuhan. Iya. Jadi sekarang bukan dulu khawatir anak, sekarang khawatir cucu. Iya. Berarti betul tadi ya. Ada aja yang kita pikirkan ya. Iya. Dulu mungkin kita pikir anak. Sekarang ada cucu juga, tetap namanya juga kita orang tua ya, pasti kita pikirkan. Ya memang gitulah kehidupan. Tiap hari doakan mereka, Tuhan tahu. Anak, mantu, cucu, hari-hari kita doakan. Bangun pagi doakan semua. Supaya sehat ya. Ya, bagus. Ini ama-ama yang baik semuanya ya. Itu Lause Ruslina mau sharing. Ya. Ayo silakan. Cil. Hebat loh. Ya, sekarang semangat. kita memang memikirkan cucu ya, Bi ya. Ya, cucu di luar pulau gitu kita pasti memikirkannya. Tapi bagaimana ya kita tetap nggak lupa lah doa lah. Tiap hari saya bangun pagi pasti doakan keluarga semua. Itu yang buat saya bisa tenang. Cucu saya di sana baik-baik kok. Ya, puji Tuhan. Itu hanya betul, kita harus kuat di dalam doa aja contoh.
yang Iya, untuk betul. bisa memberi kita apa? Ketenangan. Ketenangan. Kalau enggak kita Betul. kalau enggak, aduh cucuku gimana ya, makan apa ya, apalagi kalau sudah dengar dia demam sakit ya, aduh gimana Khawatir. ya, sudah sembuh belum? Begitu Tinggal sendiri lagi di sana. Ya. sendiri lagi di sana. Ya, Kan itu tapi sudah di situ. pastilah kita memikirkan di situ ya Bi ya. Yang hanya kita bisa doakan aja gitu. Ya. Doakan kita bisa tenang. Jadi Dia sudah bisa lulus kan? Mau lulus sudah kan? Mau lulus kan? lagi susun skripsi mau lulus sudah nanti. Sudah mau selesai sudah nanti. Iya, begitulah. Nah, kalau saya mau sharing masalah keuangan. Nah, Wah, semua mikirin Ayo, silakan, cucu, Nih. mikirin cucu ya. Kita masalah keuangan. Nah, untuk orang tua ingat ya, jangan kita kasihkan anak-anak semua sampai habis-habisan. Nah, kita perlu simpan juga untuk masa tua kita ya. Itu sharing saya ya. Nah, yang kedua adalah kita tinggal jauh dari anak ya. Itu sebenarnya kita mulai sekarang sudah harus sebenarnya bukan mulai sekarang ya. Dulu kita sudah siapkan. Saya sendiri merasa saya benar-benar udah disiapkan gitu ya, disiapkan untuk tinggal sendiri, untuk apa. Jadi harus bisa mandiri, jangan berharap anak-anak mau lihat kita. Mereka juga dengan kesibukan sendiri, ada masalah keluarga sendiri ya. Nah, itu kita harus penuh hikmat sih jalanin. Jangan mengharapkan wah anak-anak terus melihat kita ini harus apa. Memang benar sih kita pengen mereka terus melihat kita, tapi mereka juga punya kesibukan sendiri ya, baik kerjaan, baik apa. Nah, itu yang harus kita siapkan diri kita sendiri. Dengan kesehatan kita kan harus jaga juga supaya kita enggak jadi beban buat mereka, maksud saya gitu. betul. Jadi beban buat mereka. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan makan enggak pikir ya, enggak penuh hikmat, maksudnya saya harus penuh hikmat juga kita makan. Oh, saya makan ini sudah tua itu harusnya seperti gini ya. Itu kita harus penuh hikmat sih. Itu aja. Jangan berlebihan. Makannya jangan berlebihan. Betul. Berarti nggak boleh loh ya. Makan durian. Makan durian masih bisa. Tapi jangan babi kecap masih bisa. Tapi jangan berlebihan ya. Contohnya nih karena Tur makan banyak dia sakit pula. Makan durian. Jangan kayak saya gitu kan. Durian ucok. Ya, di Durian Medan ucok. karena banyak makan bakmi sama minum badak es kan. Nah, tenggorokan saya radang. Nah, itu kan betul. Karena saya pikir pasti juga kan hanya paling demam aja, betul demam. Kalau demam makan obat paracetamol langsung berhenti, nggak apa-apa lah. Ya contoh masih muda, nggak apa-apa. Nah, makanya kita tua harus jaga ya, jangan asal masuk. Nah, kita sudah rawan. Usus kita sudah tidak kuat ya. Semua tidak kuat lah. Jadi saya suka jadi orang cerewet. Saya bilang, oh orang kalau makan banyak saya marah-marah ya. Jangan terlalu banyak. Karena saya khawatir semua hal yang terlalu banyak pasti tidak baik. Tidak bagus. Betul. Iya, betul. Yang lain sharing, yang lain ding-ding, ayo. Iya, ling-ling itu. Oh iya, ling-ling. Sharing, ding. Mama Hoyen, ayo. Aku nggak pernah dengar suaramu. Speakernya dibuka. Ayo, Mama Hoyen. Itu, speakernya dibuka, ling-ling. Ling, buka speakernya. Nah, ya. Ya, sudah. Ya, silakan I. Ya, saya ucap syukur dan terima kasih lah, Tuhan tuh baik, selalu melindungi kami. Ya memang kita selalu khawatir ya, apalagi cucu kuliah di Jakarta. Selama ini kan nggak pernah pisah lah sama kita. Kalau pas makan, sudah makan belum? Ya. Ini selalu didoain lah, tiap hari doa biar sehat, selalu setia melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, tiap minggu dia tetap ke gereja. Jadi sana. Ya. Nah, itu yang utama I. Ya, itu yang utama. Sajalah. Tuhan.
Gitu. Ayo Mama Hoyen. Syuing dulu dong. Iya. Mari sing dulu. Juing sudah sering kan. Yang lain yang belum, Iya. ayo. Yang lain dong. Ini ada Iwini, Iheni, ada Ko Acai. Nah, Ya Ko itu, Acai, Ko Acai, Acai. ayo Acai. Kalau malam nggak kedengaran ayamnya berkokok. sudah tidur ayamnya Ko Acai. Subuh Kalau baru doa bangun. pagi, Jam kalau doa 4:45. pagi, aduh, Mau doa pagi yang udah bunyi nyala kita ayamnya itu. dulu. Iya. Maria, Ya. Maria, kamu mesti piara ayam. Oh iya, Wang Mii. Oh, Wang Mii, sharing Wang Mii. ayo, Ci, Iya. ayo. Ada apa Silakan yang sharing. di-sharing? Semua sudah dibicarakan. Semua sudah diceritakan. Oh, semuanya sudah diceritakan katanya. Ayo yang lain. Suprapti ada? Suprapti ya. Suprapti. Ayo Bu Suprapti, Bu, buka sehat-sehat kameranya, aja Bu. Bu. Winnie. Sudah. Biasa cucu juga. Cucu di Malaysia, Semua sudah diceritakan. di Bandung beban. Ngurus cucu. Tiap hari Semua pada dalam pada doa. ngurus cucu. Iya. Belum lagi yang di sini 3 orang. Tapi pembinaan lewat kali lah ini di lebih jalan. cocok ya dengan kita ya di Tesen ya. Daripada yang sebelum-sebelumnya Iya. kan susah ya. Nah, ini lebih pas sudah. Lebih enak. Beda buku kita nggak ngerti. Iya. Lenawati kami kemarin besok dia lagi nggak Iya. ketemu. Lenawati. Iya. Ayo Lenawati. saus-sausnya Simon, Oh, buka layarnya. Cilena. iya loh, nih pada tutup dia punya kamera. Saya lihat. Mama Hoyen, mana Mama Hoyen? Karena kita sangat ngantuk matanya. Belum. Sangat ngantuk. Sudah Jam ngantuk. 9 Jam berapa nih. ini? Belum jam 9 9 kok. Ya. Belum, Bentar Ai. lagi. Jam belum, Ci. Ya. Nanti kita foto loh, jangan Iya, ditutup buka kamera ya, kita Aduh, foto ya. Mata Kalau di bisa grup mulur. Tesen ya. Kita foto nanti loh. Ya, buka kamera semua, ayo. Atau kita foto dulu. Nanti doakan Biar dia Mas sendiri Aka. Aka katanya besok mau pulang Balikpapan. Siapa Oh Ko Aka? iya. Oh, Iya. Aka. Pantas nggak Oh, masuk sudah ya. saya gitu, Dokter suruh kemo aja, kemo di Balikpapan bisa. Oh, iya. Nah, Ibu Suprapti itu sudah keluar. Mana? Nah, ini Nah, Ibu Suprapti wajahnya. udah buka kamera. Ayo Bu Suprapti. Suaranya, Bu. Pencet Suaranya, ininya, Bu. Suaranya, Bu. Oh, dibantu sama Hendra. Speakernya dibuka. Nah. Ya, gimana kabarnya Bu Suprapti? Lama udah lihat Suprati. Iya, Gimana, sehat-sehat aja? yeah. Heeh. Sehat. Ya. Nah, lama udah ketemu. Iya, Nanti tanggal 28 ada tes. Tanggal 28 ketemu. Ya. Tanggal 28 nanti ya ada tes. Ya. Di apa di Dan Stephen nanti jemput. Tuan Ya, Tesen. usahakan hadir ya. ya. Ayo mau sharing apa? Aku tiap bulan ketemu Bu Suprapti. JG. Ya. Satu JG kita kan. Oh, satu grup ya. Iya. Iya, satu grup. Ya, Suprati nanti itu ada yang di situ ada lansia bebek ke pesennya. ya. Suprati ada mereka yang pesan Teman. tanggal 28. Oh ya, memang nggak bisa Ada pesan. katanya. Tanggal Apa? 28. Tanggal Hari 28. Jumat, hari Jumat. Oh. Itu ada Ya. Stephen bisa jemput kok. Suprapti, Stephen. Hari Minggu Oh. juga. Hari Minggu Stephen juga. bisa jemput ya. Kan kalau
lansia kan susah naik loteng yang di BB. Nah, mereka mau ke Panansari, ada mobil jemput ya. Oh, Ada Steven, iya, iya. ada Steven. Yang Ya, sulit. nanti saya- Ya. Ada Stephen, ada Acai. Bagiannya lah, itu bukan bagiannya Acai, Stephen mereka. Ya, ya. Baby Stephen-nya Kalau kok Acai di Jalur sebelah sini. Panansari. Jalur Panansari. Nah, itu Ahui, Mau Ahui, sharing, nggak usah. Ahui. Ahui mau sharing ya. Loh. Ya, Ahoy, mau sharing, baru pertama ikut tesen. pengurus masa depan, Hui. Iya, Hei. soal Ahui. Pengurus masa depan. Calon kamu. Calonnya banyak. Ahui kelas hei ya hei. Cayu hei cayu. Jayu. Ya. Malam ini dengerin aja, dengar jadi pendengar. Jelas. Ya, cepat hei. Berarti ada persiapan mau masuk tesen. Waktu Ahui kayak saya sudah Ya. masuk persiapan sudah. Ya. Saya ajudan aja. Bagian ini OB aja, OB. Bagian Hei, makin cantik hei kamu hei. Makin cantik. Oh ini Wah. lampu, efek lampu jadi. Bagus dong. Beli permen kasih Ciabi ya, dia bilang kamu cantik katanya. Oh iya. Lihat kok cantik. Besok kirim soto Betawi ke si Ciabi ya. Oh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Es kopi susu ya Ciabi atau Puji Tuhan. Kopi susu. Hui, kamu udah ikut kita ke Medan, Hui. Iya. Nanti dia lupa besok telepon. Iya. Datang Pontianak ke Ciabi, CDB. Ke Medan, tempo hari. Iya, bukan. Maksudnya yang tahun depan mau Oh, nggak boleh Oh, nggak jalan-jalan sama majelis, nggak boleh. Tidak kita boleh. mau HUT Depan 50 tahun. 2024. Hei, 2 tahun lagi, Lause, 2 tahun lagi. Kosionyo. Tahun depan kita ada acara besar mau gereja ke-50 kan. Oh, gitu. Mau buat acara besar, jadi semua komisi tidak ada kegiatan keluar. Jadi semua Oh. fokus ke dalam. 2024 aja. Iya, Ya. ada teman kebetulan tinggal di Pontianak, jadi dia bilang kalau mau jalan nanti dia bisa bantu. Oh, jadi tour guide Oh. kita ya. Ya, Pontianaknya. Jadi Dia tour guide Iya. kita nanti. ya bantu cari hotel apa gitulah dia. Dia kebetulan ini tinggal di. Ya, tahun 2024. Iya. Januari nanti kan agak cepat. Maret habis Imlek. Habis Iya. Imlek aja, habis Iya. Imlek. Cap Gome, heeh. Cegome kan Rami. Oh, justru Iya. rame kan di Singkawang. Iya, Iya. betul. Iya, lebih enak kalau kita nuansa apa Iya, Mas tapi Cap harus Gome ke sana. dari jauh hari daftar karena itu memang pada kalau sudah deket-deket katanya sudah full book semua Oh hotel. iya, Ya. rame memang, banyak orang pulang kampung ke Oh, sana. kalau gitu kita tahun 2024 cepat-cepat sudah daftar mau pergi Pontianak. 2023 sudah mulai dikoordinir Daftar. kan? Ya, 2023 kan sudah daftar sampai 2024. Wah, toh ini Maka- kali bisa lebih banyak orang ikut dong. Ada 50 mungkin. Kalau Pontianak Nanti daftar ke Ahui aja. Mana Liliani? tidak bisa deket-deket baru daftar karena takutnya nggak dapet kamar. Iya. Ya. Nggak ada kamar sana hotelnya sedikit. Ya, Iya. jauh-jauh hari betul lah. Ya lanjut, saya jadi pendengar aja. Ayo lanjut siapa? Liliani, Ayo, silakan. ayo buka Liliani. Cipau Ai. Kowenannya nggak kelihatan jadi Cipau Ai, ayo. Mana Cipau Ai? Iya, dia tadi kirim foto bagus sih. Foto mereka lagi kegiatan apa itu, bungkus apa itu? Bungkus papan potong sayur. Oh. Cipau Ai itu ada kirim foto bagus. Di Jakarta ya. Iya, acara lansia Jakarta. Iya. Di GRI BSD kan? GRI BSD. Iya. Mana Pak Ai? Pak Ai? Apa kewenan? Ada nama-nama baru kayaknya saya nggak kenal ya. Siapa Lenawati Saiful sama Opi itu siapa?
Ya coba kasih ke ini kameranya, coba buka. Kameranya nggak nyala, saya mau Enawati, ayo Mau saus-sausnya dipoto, Kopi itu ayo. Pau Ai, Hui. Oh, Lenawati itu saus-sausnya Simon. ya, saus-sausnya Simon. Hmm. Liliani mana? Ayo dibuka. Iya, kameranya enggak buka. Mau difoto loh, buka kamera semua loh. Yang kemarin kita datangin Kak Debbie? Imei, OTC Imei. Itu Lenawati Ayo itu. Imei, buka Ya. kameranya, dibuka Imei. Mama Hoyen. Tidak dengar. Betul yang kita besuk itu Ya. kemarin. Imei, Imei. cowok Imei Salon. Sekarang Cowoknya jadi dia Imei cuma- Laundry. cowoknya kenapa cuma kuat saya ini kasihannya. Sama saya. Debbie, kamu nggak ikut pasutri, jadi apa kemana? Atang nggak mau Atang ikut Pak telepon, Sutri. dia ikut pasutri. Batak belum mau bergabung. Sudah sih, sudah mau kemarin udah Atak terima mau muda Aju. terus. Gara-gara aku mau ikut telepon, dia pisahkan diri. Tapi bukan cuma kuatak aja ini kayaknya pada laki-lakinya semua udah ada ini apa? Cuantau sama kuat saya harus lebih rajin ini. Kurang laki-lakinya memang. Iya. Orang cowok-cowok. Kemarin suaminya Heni ada kan? Suami Heni Hu. Ayo, mana suaminya? Itu nah, Ciheni itu nah, diam aja. Iya. Ayo Ciheni. Ayo, Ciheni mau ditelepon. sharing Ciheni. Buka layarnya. Suaranya Ciheni. Layarnya buka ini nah. Apa? Suaranya. Speakernya suaranya buka. Suaranya. Ya. Mana suaranya enggak ada? Imei, ayo Imei. Buka juga Imei layarnya. Itu nah Heni mau ngomong, mana Heni? Malah hilang. Ini kesulitan. Hilang. dia. Tutup Ya, videonya. itu suara sudah. Iya. Oh. Ayo kalau nggak ada lagi kita foto aja gimana? Kita Ya. foto dulu. Heni. Kameranya Heni. Suaranya dibuka. Ambil gambar langsung. Buka kamera. Iya, contoh foto aja. Contoh, saya pakai Hah? HP. Oh, pakai HP. Iya. Saya kurang pinter ngambil gambar dari laptop itu nah. Kontrol apa nggak tahu saya. Ambil dari screen. Pakai laptop kalau gitu saya pakai laptop. Ini pakai HP terus saya Oh. punya hilang habis kecelip kemarin. Mau Ayo ambil Pak gambar Ai, dari layar buka langsung. kameranya. Tekan apa? Hah? Ambil gambar dari layar langsung. Screenshot gitu. 4 aja contoh. Kalau saya enggak bisa. Ini karena pakai HP. Ya, Cide biasanya bisa, Cide. tekan Debbie, apa itu Debbie langsung bisa. di laptop. Cide bisa, Cide. Nggak bisa diajarin, nggak bisa aku. Sama, Itu saya juga coba-coba Aku belum bisa. foto pakai ini aja HP. Oh, pakai HP aja. Foto pakai HP. Tolong boleh. fotoin. Asal semua tampilkan Kameranya wajahnya, bukain jangan dulu. Kamera dilihatin. Sorry ya. Ya, Nah. aku suruh mantuku yang foto. Ya. Aku suruh mantuku foto. Ah, kameranya belum buka semua. Aduh, mau ke kamar mandi. Sorry. Tuh. Ing, kamu jangan ngomong, Ing. Kalau kamu ngomong, kamu punya wajah aja yang besar nanti. Ya. Semua di mute. Erlin. Sudah kok. Imei. Erlin, Imei, Mama Hoyen. Tolong dibuka fotonya. Wacai. Mau foto ini. Ah, itu Pak Atai. Wais ada tuh. Atau nggak pernah Sherlyn. buka kamera. Sherlyn. Ya, udah buka. Mama Hoyen. Nggak ada orangnya, Erlin. Ayo sudah foto dulu aja dah. Ah. Tuh. 2. Nah. Sekali lagi. Yang lain ayo, Ko Acai. Buka dong. Cierlin. Buka kamera dia. Loh, sudah buka. Nggak ada orangnya, Erlin gelap. Cierlin. Kok bisa Nggak ya? ada, nggak ada kamera Iya, belum hitam, nggak ada buka. orangnya. Biasanya di toko itu terang kelihatan obat-obatnya. Heeh.
Belum buka, belum kok buka. bisa ya? Cielin Ini udah buka semua. Berarti Udah. signal berarti bisa. Karena signalnya sama. Mama Hoyen juga belum buka. Acai, Acai sembunyi. Sudah. Bisa nggak ada? Iya. Itu signalnya, gangguan signalnya Cik Erlin. Gangguan. Oh, Iya, gelap semua. Iya gelap. kok bisa ya? Iya, nggak muncul mukamu. Loh, dari tadi sudah loh. Itu mungkin kameranya Iya tadi Ayah ada terus lama hilang. ketutup. Laptopnya mungkin ada penutupnya itu. Biasanya itu ada penutupnya, jadi dibuka kamera nggak kelihatan. Oh, laptopnya ada penutupnya katanya Cirlin. Nggak ini buka loh semua ini padahal. Hah? Nggak buka semua, kok bisa ya? Saya juga sering gitu, signalnya kurang kencang. Iya kali ya, signalnya ini benar. Biasanya Ciming terang kok punya Erlin. Ciming I. Lagi ke toilet. Udah ya? Kalau nggak tidur dia bilang ngantuk tadi. Iya. Nah, nggak apa-apa yang bisa aja. Kan ada namanya Iya, juga iya. ini. Iya, iya. Rawan. Sudah. Sudah ya? 1, 2, ya, 3, dah. Sudah, Sudah? sudah mantuku sudah. Oke, sudah kalau nggak ada foto. lagi, kita berdoa ya. Iya. Ya. Kita akan mengakhiri untuk pembinaan kita pada malam hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di tengah-tengah kelelahan, tambahkan juga kesibukan, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami ketika kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami akan beristirahat. Tuhan yang boleh memberi kami kekuatan, bahkan juga Tuhan berikan waktu istirahat kami yang baik, sehingga pagi hari kami boleh bangun tubuh yang sehat dan dapat melanjutkan semua aktivitas dan pelayanan yang Tuhan masih percayakan pada kami semua. Berdoa juga khususnya untuk Koaka yang akan kembali pulang ke Balikpapan pada besok hari. Tuhan sertai perjalanan bahkan di Balikpapan dengan selamat, dan bahkan juga dengan proses pengobatan yang akan dilakukan, biar juga Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati. Demikian pula juga ya Tuhan dengan teman-teman kami yang lain di Komisi Usia Indetesen yang bergumul dengan masalah kesehatan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan juga yang boleh jamah, Tuhan yang boleh pulihkan dan kuatkan, dan bahkan juga dengan semua obat-obat yang digunakan, semua tindakan medis yang dilakukan, Tuhan berkati supaya boleh mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.